Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Fiorenza Diana Calista dari kelas 11 DJKT 1. Oke, di sini kita sudah masuk ke materi pertama di Superlab, yaitu Superlab 1 ya, teman-teman. Nah, oke, di sini teman-teman bisa buka yang Superlab satunya ya, teman-teman, yaitu yang berada di Drive. Nah, nanti untuk linknya saya akan taruh di deskripsi ya, teman-teman. Oke, dan di sini kemudian kita bisa klik yang blog aja ya, teman-teman. Yang ini yang doc. Nah, di sini lalu kita bisa lihat di PT Activity-nya. Di sini tuh ada langkah-langkahnya ya, teman-teman. Dari yang part 1 sampai part 8, teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, teman-teman. Nah, kita akan konfigurasikan dulu yang di part 1-nya ya, teman-teman. Kita bisa lihat untuk yang part 1 ini. Nah, di instruction-nya itu untuk part 1 kita akan melakukan basic configuration, teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, yaitu yang pertama kita akan konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Kemudian yang kedua kita akan konfigurasi enable secret pada setiap routers dan switch dengan password SID, teman-teman. Nah, jadi untuk nama pada display itu yang ini ya, teman-teman. Nah, yang ini. Oke, di sini kita bisa konfigurasikan dulu di switch 4 ya, teman-teman. Kita bisa buka langsung saja switch 4-nya. Lalu kita bisa pergi ke CLI. Kemudian kita ketikkan enable. Kemudian ketik conf. Lalu di sini untuk hostname-nya akan saya singkat saja menjadi host ya, teman-teman. Dan lalu untuk hostname-nya itu yang di atas ini ya, teman-teman, yaitu SW4. Jadi untuk hostname-nya itu yang di atas ini yaitu SW4. Kemudian enter. Dan kemudian untuk perintah enable secret juga saya akan persingkat ya, teman-teman, yaitu menjadi enable. Lalu kita masukkan enable secret-nya yaitu SID ya, teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan SID. Oh ya, teman-teman, dan untuk yang SID-nya ini itu harus sama persis dengan yang di sini ya, teman-teman. Yaitu kita menggunakan huruf yang kecil. Jika sudah, kita enter. Jika sudah, kita akan konfigurasikan di multilayer switch 2, teman-teman. Kalian bisa buka multilayer switch 2-nya, kemudian kita bisa ke menu CLI. Lalu di sini kita bisa ketikkan enable, lalu config. Kemudian untuk hostname-nya itu MLS 2 ya, teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan host MLS 2. Kemudian enter. Kemudian kita masukkan enable secret-nya. Kita ketikkan seperti tadi, teman-teman. Kemudian enter. Lalu jika sudah, kita lanjut konfigurasi yang di router 2 ya, teman-teman. Kita bisa buka router 2-nya. Kemudian kita ke CLI. Lalu enter. Di sini kita bisa masuk ke enable. Lalu config. Kemudian kita ketik untuk hostname-nya yaitu router 2. Lalu enter. Kemudian kita ketikkan untuk enable secret-nya. Kita ketikkan enable secret. Kemudian SID. Jika sudah, kita enter. Oke, jika sudah, kita lanjut konfigurasikan di router 1 ya, teman-teman. Kita ke CLI. Enter. Lalu kita masuk ke enable. Lalu config. Lalu kita bisa ketikkan host untuk namanya yaitu RTL1 ya, teman-teman. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan untuk enable secret-nya. Kita ketikkan NSH SID. Lalu enter. Oke, kita lanjut konfigurasi yang di router 3, teman-teman. Kita bisa ke CLI. Enter. Kita masuk ke enable. Lalu config. Di sini kita bisa ketik host. Kemudian untuk namanya yaitu RTL3. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan enable secret SID. Lalu enter. Oke, jika sudah, kita lanjut konfigurasikan juga di yang multilayer switch 1 ya, teman-teman. Kita bisa pergi ke CLI. Enter. Lalu kita masuk ke enable. Lalu config. Lalu kita bisa ketikkan host untuk namanya yaitu multilayer switch 1 atau MOS1. Kita bisa enter. Kemudian kita ketikkan enable secret-nya SID. Kemudian enter. Oke, jika sudah, kita konfigurasikan juga yang di switch 1-nya ya, teman-teman. Kita bisa masuk ke switch 1, lalu kita ke CLI. Lalu enter. Kemudian kita masuk ke enable. Lalu config. Lalu kita masukkan hostnya untuk namanya yaitu SW1 ya, teman-teman. Kemudian kita enter. Lalu kita ketikkan enable secret-nya SID. Kemudian enter. Oke, jika sudah, kita lanjut konfigurasikan juga yang di switch 2 ya, teman-teman. Kita bisa buka switch 2-nya. Kemudian kita ke CLI. Kita enter. Lalu kita masuk ke enable. Lalu config. Jadi kita bisa ketikkan host dan untuk namanya yaitu SW2 ya, teman-teman. Lalu enter. Kemudian kita ketikkan enable secret-nya yaitu SID. Kemudian enter. Lalu kita lanjut ke yang switch 3 ya, teman-teman. Kita ke CLI. Enter. Kita ketikkan enable. Lalu config. Kemudian kita ketikkan host dan untuk name-nya
secretnya yaitu SW3 teman-teman. Enter, lalu kita ketikkan enable secretnya SID, kemudian enter. Oke teman-teman, dan di sini jika sudah, kalian bisa lihat sendiri untuk kompleksinya itu sudah berubah menjadi 10 ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Berarti kita sudah konfigurasi hostname pada setiap router dan switchnya teman-teman. Kemudian kita juga sudah konfigurasi enable secret pada setiap router dan switchnya teman-teman dengan password SID. Oke, kita lanjut yang part 2 yaitu konfigurasi VLAN trunking di MLS2 dan switch 4. Berarti yang ini teman-teman MLS2 dan switch 4. Yang ini ya teman-teman. Dan yang pertama kita disuruh buat VLAN, lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nah, jadi si switch 4 ini teman-teman, VLAN-nya itu 10, 20, dan 30. Namun multi layers yang switch 2 itu VLAN-nya hanya 10 dan 30. Nah, untuk nama dan IP address-nya itu teman-teman bisa sesuaikan di sini ya teman-teman. Ini teman-teman kalian bisa lihat sendiri yang ini ya. Oke, di sini kita bisa konfigurasikan dulu saja teman-teman di switch 4-nya ya. Kita bisa buka switch 4. Nah, kita akan buat VLAN 10 sampai VLAN 30-nya ya teman-teman. Dan untuk name-nya kalian bisa sesuaikan yang ada di sini ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa ketikkan VLAN 10. Enter, kemudian name. Slot VLAN 10, kemudian enter, kemudian VLAN 20, enter, name VLAN 20, kemudian enter, VLAN 30, enter, kemudian name VLAN 30, lalu enter. Oke, dan kemudian kita tuliskan interface yang terhubung yaitu PC 0 dan PC 1, yaitu dia itu terhubung menggunakan interface FA0/2 dan juga FA0/3. Kemudian yang di PC 4 dan 5 itu FA0/4 sampai FA0/5 ya teman-teman. Dan yang PC 8 dan 9 itu terhubung menggunakan FA0/6 dan juga FA0/7 teman-teman. Kita bisa kembali lagi ke switch 4. Di sini kita bisa ketikkan interface range teman-teman. Pertama FA0/2 sampai 3. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses teman-teman. Dan switch port akses VLAN 10. Nah, di sini untuk switch port mode akses saya akan singkat saja menjadi SWMA ya teman-teman. Kemudian enter. Lalu yang switch port akses VLAN 10 juga saya akan singkat teman-teman menjadi SWAVL10. Nah teman-teman, tadi kan kita disuruh konfigurasi port phase pada semua interface yang terhubung ke PC. Kita bisa ketikkan spanning strip tree port phase. Seperti ini ya teman-teman. Maaf, ini saya belum spasi. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa ketikkan seperti ini. Kemudian enter. Kemudian kita bisa exit. Lalu kita masuk ke interface range yang FA0/4 sampai FA0/5 ya teman-teman. Kita ketikkan interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian enter. Lalu ketikkan juga switch port mode akses ya teman-teman. Saya persingkat jadi SWMA ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port akses VLAN 20, saya persingkat menjadi SWAVL20. Kemudian enter. Untuk perintah spanning strip tree port phase-nya akan saya singkat saja menjadi SPA. Kemudian enter. Lalu exit teman-teman. Kemudian kita masuk ke interface range FA0/6 sampai 7 ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 30. Enter. Kemudian SPA. Enter. Lalu exit teman-teman. Oke, selanjutnya kita konfigurasi juga yang di multilayer switch 2 ya teman-teman. Di sini kita bisa buka multilayer switch 2-nya. Di sini kita bisa masuk ke enable. Lalu untuk selanjutnya itu SID. Kemudian kita ketikkan config. Oke, di sini kita bisa buat VLAN-nya dulu dan namakan VLAN-nya ya teman-teman. Kita bisa ketikkan di sini pertama yaitu VLAN 10. Kemudian name VLAN 10 ya teman-teman. Untuk VLAN 10-nya itu caps lock. Kemudian kita enter. Kemudian kita lanjut VLAN 20. Enter. Lalu name VLAN 20. Enter.
kemudian kita lanjut VLAN 30, enter, lalu NAND VLAN 30, enter, lalu jika sudah kita exit. Nah, oke teman-teman, di sini saya juga konfigurasi yang di VLAN 20, padahal kalau kita lihat di topologinya ini yang MLS2 itu tidak langsung terhubung ke VLAN 20 teman-teman, tapi nantinya itu kita akan konfigurasi IP DHCP. Jadi kita konfigurasikan juga VLAN 20-nya teman-teman. Lalu di sini kita masukkan dulu interface-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat dulu. Nah, di sini untuk yang PC2 itu terhubungnya menggunakan FA0/2, terus yang PC3 ini dia terhubung menggunakan FA0/3 ya teman-teman. Lalu yang PC6 dan 7 ini dia itu terhubung menggunakan interface FA0/4 dan FA0/5 ya teman-teman untuk PC6 dan PC7 ini teman-teman. Di sini kita bisa buka kembali MLS2-nya. Lalu di sini kita bisa ketikkan teman-teman interface rank FA0/2 sampai 3, lalu enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses, saya persingkat ya teman-teman. Kemudian switch port akses VLAN 10 terlebih dahulu. Kemudian enter, lalu space enter, lalu exit. Kemudian kita ketikkan lagi interface rank FA0/4 sampai 5. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses. Lalu kita ketikkan switch port akses VLAN 30. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan space, lalu enter, kemudian exit. Oke, kemudian kita akan menerangkan dulu di MLS2 dan switch 4. Kita lihat dulu di sini teman-teman. Nah, berarti MLS2 itu terhubung ke switch 4, dia itu menggunakan FA0/1 teman-teman. Di sini kita bisa buka kembali MLS2-nya, kemudian di sini kita bisa ketikkan atau kita bisa masuk ke interface FA0/1, lalu enter. Nah, teman-teman, karena ini di multi-layer switch, maka kita ketikkan dulu encapsulation-nya teman-teman. Berarti switch port trunk encapsulation .1Q. Nah, di sini saya persingkat ya teman-teman, switch port trunk encapsulation .1Q, kemudian enter. Kemudian baru switch port mode trunk ya teman-teman, kita ketikkan SWMT, saya persingkat, kemudian enter. Lalu kita konfigurasikan juga yang di switch 4 ya teman-teman. Kita bisa buka switch 4-nya. Nah, sebelumnya kita bisa lihat dulu teman-teman untuk interface-nya itu pakai yang apa ya teman-teman. Nah, di sini itu switch 4 mengarah ke multi-layer switch 2, dia itu menggunakan interface FA0/1. Kita bisa buka kembali SW4-nya atau switch 4-nya. Kemudian di sini kita bisa masuk dulu teman-teman ke interface FA0/1. Kita masuk ke interface FA0/1 teman-teman. Kemudian enter. Kemudian ketikkan switch port mode trunk. Kita persingkat ya teman-teman. Di sini saya persingkat yaitu SWMT. Lalu enter. Oke, jika sudah, kemudian kita terangkan juga semua VLAN-nya. Di sini kita ketikkan switch port trunk allowed VLAN 10 sampai 30. Di sini saya persingkat ya teman-teman. Kemudian enter. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan konfigurasi SPI dan DHCP server pada MLS2 untuk semua VLAN. Set DNS server dengan IP yang ini teman-teman. Dan kemudian di bawah ini data IP address untuk setiap VLAN MLS2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Lalu terakhir kita lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan PIN ya teman-teman. Oke, di sini kita konfigurasikan dulu yang di multi-layer switch 2 ya teman-teman. Di sini kita bisa exit dulu teman-teman. Kemudian masuk ke interface VLAN 10. Enter. Lalu kita bisa ketikkan IP address-nya teman-teman. Kita ketikkan IP address. Kemudian untuk IP-nya kita masukkan yang ini ya teman-teman. 192.168.10. Kita pakai titik 1 ya teman-teman karena ini IP address ya teman-teman, bukan network. Kemudian di sini kita tuliskan juga untuk subnet masknya teman-teman, yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Lalu di sini kita bisa exit teman-teman.
Nah, oke, jika sudah, kalian bisa tuliskan juga yang VLAN 20 dan VLAN 30-nya ya, teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan karena di sini akan saya percepat ya, teman-teman. Nah, oke, kalau sudah, kita akan konfigurasikan DNS servernya, teman-teman. Kita ketikkan IP DHCP pool. Di sini kita ketikkan untuk VLAN 10 terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan caps lock VLAN 10, kemudian enter. Kemudian untuk networknya kita juga tulis yaitu yang ini, teman-teman. Kita ketikkan network. Saya persingkat menjadi net saja ya, teman-teman. Kemudian kita ketikkan networknya yaitu 192.168.10.0. Kemudian masukkan juga subnet masknya ya, teman-teman, yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan yang untuk default routernya, teman-teman. Kita ketikkan default strip router. Di sini untuk default routernya kita bisa tulis IP yang tadi kita sudah tambahkan ya, teman-teman, yaitu yang 192.168.10.1. Di sini kita bisa ketikkan 192.168.10.1. Kemudian enter. Lalu masukkan juga untuk DNS servernya, teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan terlebih dahulu DNS strip server, yaitu yang ini ya, teman-teman, 90.2. Di sini kita bisa ketikkan 192.168.90.2. Lalu enter, teman-teman. Kemudian kita bisa exit. Kemudian kita tuliskan juga untuk yang VLAN 20 dan VLAN 30 ya, teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan karena ini akan saya percepat ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, jika sudah, di sini kita bisa cek result ya, teman-teman. Kita bisa klik yang ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman, di MLS 2. Nah, di sini di bagian pools itu sudah tercentang semua ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kan ada excluded addresses yang ini ya, teman-teman. Artinya itu IP-IP yang di sini itu akan dikecualikan dari DHCP server karena tadi kan IP-IP ini sudah kita jadikan gateway ya, teman-teman. Kemudian kita bisa lihat di MLS 1 yang excluded addresses ini, teman-teman. Yang 4 ini itu juga akan dikecualikan nantinya ya, teman-teman. Oke, kemudian kita kembali lagi ke MLS 2, teman-teman. Di sini kita ketikkan IP DHCP excluded strip address. Kemudian kita ketikkan 192.168.10.1 dan enter. Lalu kita tuliskan lagi yang 20.1 ya, teman-teman. Enter. Lalu kita ketikkan lagi yang 30.1. Lalu enter. Kemudian kita bisa cek resultnya lagi ya, teman-teman. Kita bisa ke bagian assessment items. Kemudian di sini kita bisa scroll ke yang MLS 2 ya, teman-teman. Nah, di sini sudah centang semua ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini kita akan cek IP DHCP-nya di VLAN 10, VLAN 20 dan juga VLAN 30 ya, teman-teman. Di sini kita bisa ke PC 1, lalu kita ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian di sini kita ubah menjadi DHCP ya, teman-teman. Kita tunggu. Nah, di sini IP DHCP-nya sudah ada ya, teman-teman. Kemudian kita lihat juga yang di VLAN 20-nya, teman-teman, di sini. Di sini kita bisa klik PC 4, teman-teman, kemudian ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian di sini kita klik menjadi IP DHCP, kemudian kita tunggu, teman-teman. Dan di sini juga sudah ada ya, teman-teman, untuk IP DHCP-nya. Lalu kita coba lihat lagi, teman-teman, terakhir di VLAN 30. Kita coba lihat di PC 9, kita ke desktop, lalu IP configuration, kemudian kita ubah menjadi IP DHCP. Nah, di sini untuk VLAN 30 juga sudah ada ya, teman-teman, untuk IP DHCP-nya. Kemudian kita lihat lagi, teman-teman, di PC 7. Nah, di sini juga sudah ada ya, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke part 3 ya, teman-teman. Nah, yaitu di sini pada part 3 kita akan konfigurasi VLAN dan trunking pada multi-layer switch 1, switch 1 dan switch 2 ya, teman-teman. Berarti yang ini ya, teman-teman. Yang ini ada multi-layer switch 1, kemudian di sini ada switch 1, teman-teman. Lalu di sini juga ada switch 2. Nah, di sini yang pertama kita itu disuruh buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Kedua, kita disuruh konfigurasi port flash pada semua interface yang terhubung ke PC. Oke, di sini kita langsung saja konfigurasikan di switch 1 terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita bisa buka switch 1-nya, kemudian kita ke CLI, kita enter, kita masukkan enable, lalu kita masukkan sandinya, teman-teman, atau password.
Kemudian kita masuk ke config. Lalu di sini kita buat VLAN-nya dulu ya teman-teman. Caranya sama seperti yang di part 2 tadi ya teman-teman. Di sini pertama kita buat untuk yang VLAN 40-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan VLAN-nya teman-teman, yaitu VLAN 40 caps lock ya teman-teman untuk menggunakannya. Lalu enter. Kemudian kita juga buat yang VLAN, berarti yang VLAN 50 dan VLAN 60 ini ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan lagi VLAN 50, enter, kemudian name VLAN 50, kemudian VLAN 60, name VLAN 60. Lalu jika sudah kita exit. Nah, kalau sudah kita akan masukkan interface-nya ke dalam VLAN ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat dulu teman-teman. Nah, di sini untuk PC 10 sampai PC 12 itu menggunakan interface FA0/2 sampai FA0/4 ya teman-teman. Kemudian yang PC 13 sama PC 14 ini menggunakan interface FA0/5 sampai FA0/6 teman-teman. Kemudian yang di VLAN 60 ini itu dia menggunakan interface FA0/7 sampai FA0/8 teman-teman. Oke, kita langsung saja konfigurasikan ya teman-teman. Kita bisa buka kembali switch satunya. Kemudian di sini kita ketikkan interface rank FA0/2 sampai 4. Kemudian kita ketikkan switch mode akses. Saya persingkat ya teman-teman menjadi SBMA dan enter. Kemudian support akses VLAN 40. Saya persingkat ya teman-teman menjadi SWAFVL 40. Kemudian enter. Kemudian sepatu. Lalu exit. Kemudian kita lakukan juga untuk yang VLAN 50, kita ketikkan interface rank FA0/5 sampai 6. Kemudian SWA, support mode akses, dan lalu SWAVL 50, support akses VLAN 50 ya teman-teman, kemudian enter. Kemudian sepatu. Lalu exit. Kemudian kita ketikkan lagi untuk yang VLAN 60-nya, kita ketikkan interface rank FA0/7 sampai 8. Kemudian enter, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 60. Kemudian sepatu, lalu exit. Kemudian kita terangkan untuk switch satunya teman-teman. Pertama kita tuliskan dulu interface yang mengarah ke multilayer switch 1 teman-teman. Nah, di sini berarti FA0/1 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk dulu ke interface FA0/1 ya teman-teman, atau interface yang mengarah ke multilayer switch satunya. Yang ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa lihat teman-teman. Kemudian kita tuliskan switch port mode terang. Di sini saya singkat menjadi SBMT teman-teman. Kemudian enter. Kemudian terangkan juga untuk VLAN-nya ya teman-teman. Kita ketikkan switch port terang alert VLAN 40 sampai 60. Lalu enter. Oke, jika sudah, kemudian kita konfigurasikan juga yang di switch 2 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke switch 2-nya, kemudian kita ke CLI, enter, lalu kita ke enter, masukkan passwordnya, lalu kita masuk ke config. Nah, di sini kita bisa buat terlebih dahulu untuk VLAN-nya ya teman-teman. Kita bisa lihat dulu teman-teman, untuk switch 2 itu berarti VLAN-nya 60 dan juga 70 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan VLAN 60, enter, kemudian name, caps VLAN 60, kemudian enter, lalu kita ketikkan lagi VLAN 70, enter, lalu caps lock name VLAN 70. Kemudian jika sudah kita exit ya teman-teman. Oke, jika sudah, lalu kita masukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya teman-teman. Berarti yang pertama itu kita masukkan interface yang ini teman-teman, pada VLAN 60 kita masukkan interface FA0/2 ya teman-teman. Oke, kemudian kita masukkan interface-nya teman-teman. Di sini kita bisa lihat terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini yang VLAN 60 yang PC 17 sama PC 18 itu dia menggunakan interface FA0/2 sampai 3 ya teman-teman. Kemudian untuk yang VLAN 70 itu dia menggunakan interface FA0/5 sampai FA0/6 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk lagi ke switch 2-nya. Di sini kita ketikkan interface rank. Di sini pertama kita masukkan yang FA0/2 sampai 3 teman-teman. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses teman-teman.
Lalu ketikkan switchport akses VLAN 60, kemudian enter, lalu spato, lalu exit. Kemudian kita ketikkan lagi interface ren FA 0/4 sampai 6 ya teman-teman. Ini interface yang ada di VLAN 70 ini ya teman-teman, yaitu 4 sampai 6 teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface ren FA 0/4 sampai 6 ya teman-teman untuk VLAN 70-nya. Kemudian jika sudah kita enter, kemudian kita ketik switchport mode akses, enter. Kemudian switchport akses VLAN 70, lalu spato, lalu kemudian exit ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menerangkan si switch duanya ini ya teman-teman. Tetapi kita harus mengecek terlebih dahulu interface yang mengarah ke multi-layer switch 1 ya teman-teman. Di sini kita bisa cek. Nah, di sini untuk interface yang mengarah ke multi-layer switch 1 yaitu FA 0/1 ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Pada switch 2, interface yang mengarah ke multi-layer switch 1-nya ini yaitu FA 0/1 ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa masuk dulu ke interface FA 0/1, kemudian enter, lalu kita ketikkan switchport mode terang. Saya masih ingat ya teman-teman, jadi SBMP, lalu enter. Lalu kita terangkan juga untuk VLAN-nya ya teman-teman, yaitu kita ketikkan switchport terang allowed VLAN 60 sampai 70, lalu enter. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasikan juga yang multi-layer switch 1 teman-teman. Di sini kita bisa buka ya teman-teman untuk multi-layer switch 1-nya. Kita ke CLI, enter. Lalu kita masuk ke enable, lalu masukkan passwordnya teman-teman. Lalu kita masuk ke config. Nah, di sini pertama kita buat VLAN-nya dulu ya teman-teman, yaitu VLAN 40 sampai VLAN 70 teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan lagi ya teman-teman, karena ini akan saya percepat. Kemudian jika sudah, kita bisa exit teman-teman. Kemudian kita konfigurasikan yang konfigurasi SPI dan DHCP server pada multi-layer switch 1 untuk semua VLAN dan set DNS server dengan ID yang 90.2 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk dulu ke interface VLAN 40-nya ya teman-teman. Kita bisa ketikkan interface VLAN 40, lalu enter. Kemudian di sini kita ketikkan IP address. Dan untuk IP-nya kalian bisa mengikuti yang ada di PTX ini ya teman-teman. Namun untuk belakangnya itu saya akan ganti menjadi 1 karena ini IP address ya teman-teman, bukan network. Jadi di sini untuk belakangnya yang 0 ini akan saya ganti menjadi 1 ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan 192.168.40.1, kemudian jangan lupa untuk subnet-masknya teman-teman 255.255.255.0. Kemudian jika sudah, kita bisa enter teman-teman, lalu kita exit. Lalu kita lakukan juga yang di VLAN 50 sampai 70 ya teman-teman. Di sini saya akan percepat saja, kalian bisa perhatikan ya teman-teman. Oke, kemudian jika sudah, kita akan menerangkan dulu, berarti kita lihat dulu ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat, untuk interface multilayernya itu berarti dia pakai yang FA 0/1 dan FA 0/2 ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Kita bisa kembali lagi ke MLS 1-nya. Di sini kita bisa ketikkan interface ren FA 0/1 sampai 2, lalu enter ya teman-teman. Kemudian karena ini di multilayer, kita ketikkan dulu untuk encapsulation-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan switch terang encapsulation .1q. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita enter. Jika sudah, kita ketikkan lagi switchport mode terang ya teman-teman. Kita persingkat saja menjadi SWMT, lalu enter. Kemudian kita akan konfigurasikan DNS servernya. Di sini kita bisa exit dulu ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan IP DHCP pool. Di sini kita ketikkan dulu untuk yang VLAN 40 ya teman-teman. Caps lock VLAN 40. Lalu enter. Kemudian kita masukkan networknya teman-teman, yaitu pakai yang ini ya teman-teman. Kita ketikkan network 192.168.40.0. Untuk belakangnya ini tetap 0 ya teman-teman, karena ini network, bukan IP address. Kemudian masukkan juga untuk subnet masknya teman-teman 255.255.255.0. Lalu enter. Lalu ketikkan default routernya teman-teman. Nah, untuk default routernya itu IP yang tadi kita sudah ketik ya teman-teman, yaitu 192.168.40.1, kemudian enter. Lalu kita masukkan juga untuk DNS server ya teman-teman, kita ketikkan DNS street server
Di sini berarti kita pakai yang 90.2 ya teman-teman. Kita ketikkan 192.168.90.2, kemudian enter. Lalu kemudian kita bisa exit. Lalu kita konfigurasikan IP DHCP-nya juga di VLAN 50 sampai VLAN 70 ya teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan karena akan saya percepat ya teman-teman. Oke teman-teman, kemudian jika sudah, kita bisa ketikkan IP DHCP excluded, kemudian masukkan IP-nya yaitu 192.168.40.1. Kemudian jika sudah, lakukan juga untuk VLAN yang 50 sampai 70 ya teman-teman. Di sini kita bisa ganti menjadi 50, lalu enter, kemudian 60, enter, lalu terakhir 70, enter. Oke teman-teman, jika sudah, kemudian kita bisa cek IP DHCP-nya di masing-masing VLAN-nya ya teman-teman. Saya akan coba cek di PC 11, kita ganti menjadi DHCP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman IP DHCP-nya. Kemudian saya akan coba cek di PC 14 atau di VLAN 50 ya teman-teman. Kita ke desktop, lalu IP configuration, kemudian kita ganti menjadi DHCP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian saya akan coba cek di VLAN 60 pada PC 16. Kita ke desktop, lalu IP configuration, kita ganti menjadi DHCP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian saya akan coba cek di PC 18. Kita ke desktop, lalu IP configuration, kita ganti menjadi DHCP. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman untuk IP DHCP-nya. Kemudian kita coba cek lagi teman-teman di PC 21. Kita ke desktop, lalu IP configuration, kemudian kita ganti menjadi DHCP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Jadi di sini artinya sudah ada semua ya teman-teman untuk IP DHCP-nya. Nah, di sini kita lanjut ke yang part 4 teman-teman, yaitu kita akan konfigurasi VLAN dan transit pada router 3 dan switch 3 ya teman-teman. Berarti router 3 itu yang ini teman-teman, dan switch 3 itu yang ini. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Kemudian yang kedua, kita akan konfigurasi port flash pada semua interface yang terhubung ke PC. Berarti untuk caranya itu sama seperti yang di part 1 ya teman-teman, part 2 dan juga part 3 ya teman-teman. Di sini saya akan konfigurasikan dulu di switch 3 teman-teman. Kita ke CLI, enter. Kita masuk ke enable, lalu masukkan passwordnya teman-teman. Lalu masuk ke config. Nah, di sini kita bisa lihat dulu teman-teman. Untuk switch 3 ini dia punya VLAN 80 dan juga VLAN 90 ya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri. Di sini kita bisa buat dulu ya teman-teman. Kita kembali lagi ke switch 3-nya. Lalu di sini kita bisa ketikkan VLAN 80. Kemudian password VLAN 80, enter. Lalu kita ketikkan lagi VLAN 90. Name password VLAN 90, lalu enter. Kemudian jika sudah, kita exit ya teman-teman. Lalu kita masukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya. Kita bisa cek dulu teman-teman. Pertama itu interface FA0/1 sampai FA0/3 pada VLAN 80 ya teman-teman. Kemudian pada VLAN 90 itu interface FA0/4 sampai FA0/5 ya teman-teman. Kita bisa masuk lagi teman-teman ke switch 3, lalu di sini kita ketikkan interface FA0/1 sampai 3, lalu enter. Lalu kita ketikkan switch port mode akses, saya kasih teman-teman. Lalu enter. Kemudian switch port akses VLAN 80. Lalu enter teman-teman. Kemudian 40. Kemudian kita enter. Lalu exit teman-teman. Kemudian kita masuk ke yang VLAN 90. Kita ketikkan interface rank FA0/4 sampai 3 ya teman-teman untuk yang VLAN 90-nya. Lalu kita enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 90. Kemudian S40 atau spanning port flash ya teman-teman. Lalu enter, kemudian exit. Kemudian kita terangkan switch-nya ya teman-teman. Berarti kita masuk ke yang interface FA0/6 ya teman-teman, yaitu yang ini. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/6 teman-teman. Enter. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Lalu kita terangkan juga untuk semua VLAN-nya teman-teman. Di sini kita ketikkan switch port terang. Lalu VLAN 80 sampai 90 ya teman-teman. Kita terangkan untuk VLAN-nya. Kemudian enter. Lalu kita lanjut konfigurasi yang di router 3-nya ya teman-teman. Kita bisa buka untuk router 3-nya teman-teman.
Kita ke menu CLI, lalu di sini kita bisa enter teman-teman, kita masuk enabler, lalu masukkan passwordnya, lalu kita masuk ke config. Nah, karena kita konfigurasinya di router, maka kita akan membuat sub interface-nya dulu ya teman-teman. Namun sebelum itu kita nyalakan dulu untuk routernya. Di sini kita bisa lihat dulu ya teman-teman. Nah, dari router mengarah ke switch 3 itu berarti menggunakan yang gig 0/1 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan teman-teman interface gig 0/1, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan no server. Saya pastikan menjadi no SC ya teman-teman. Nah, karena kita konfigurasinya di router, maka kita harus masukkan dulu untuk sub interface-nya. Lalu kita bisa exit ya teman-teman. Dan kita masuk ke sub interface-nya. Kita ketikkan interface gig 0/1.80, yaitu untuk VLAN 80-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Enter. Kemudian kita ketikkan dulu untuk encapsulation-nya teman-teman. Di sini kita ketikkan encapsulation.1Q, kemudian 80 untuk VLAN 80 ya teman-teman. Kemudian enter. Lalu kita masukkan IP address-nya, berarti kita pakai yang 80 ini ya teman-teman. Kita ketikkan IP address, kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.80.1 ya teman-teman, karena ini untuk IP address. Kalau yang di sini itu untuk network, jadi kita ganti menjadi titik 1 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan juga untuk server 255.255.255.0, kemudian enter. Lalu kita bisa exit teman-teman. Oke, kemudian jika sudah di exit, lalu kita masuk ke VLAN 90 ya teman-teman, yaitu interface gig 0/1.90, lalu enter. Lalu kita ketikkan untuk encapsulation-nya, kita ganti menjadi 90 ya teman-teman, lalu enter. Kemudian kita masukkan untuk IP address-nya teman-teman. Di sini kita ganti menjadi 90. Kemudian kita enter. Lalu kita bisa exit ya teman-teman. Oke teman-teman, dan jika sudah, di sini itu selanjutnya kita disuruh untuk konfigurasi router on stick dan DHCP server pada router 3 untuk VLAN 80, berarti yang ini ya teman-teman. Set DNS server dengan IP 192.168.90.2. Lalu lakukan konfigurasi manual untuk server 1 dan server 2. Nah, berarti nanti kita akan konfigurasi IP DHCP-nya di VLAN 80 ya teman-teman. Kemudian yang VLAN 90 itu akan kita konfigurasikan secara statik teman-teman. Di sini kita bisa buka router 3 lagi teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 80 caps lock VLAN 80 ya teman-teman, seperti ini. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan networknya, yaitu kita pakai yang 80.0 ya teman-teman. Kita ketikkan network, yaitu 192.168.80.0. Kemudian masukkan subnet masknya teman-teman, 255.255.255.0. Lalu enter. Kemudian kita masukkan untuk default routernya. Kita ketikkan default strip router. Di sini untuk default routernya yaitu yang 192.168.80.1. Kemudian enter. Kemudian masukkan untuk DNS server, kita ketikkan DNS strip server, yaitu kita masukkan yang ini ya teman-teman, 192.168.90.2. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan juga untuk IP dikecualikannya ya teman-teman, berarti IP DHCP excluded, yaitu 192.168.80.1. Kemudian enter. Kemudian kita cek di VLAN 80-nya teman-teman. Misal kita cek di PC 22 ini, kita ke desktop, lalu IP configuration, kemudian kita ubah menjadi DHCP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasikan yang statik di servernya teman-teman. Kita ke server 1, kemudian kita ke desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini untuk IP-nya itu yang ini ya teman-teman, berarti 192.168.90.2. Ini untuk IP-nya ya teman-teman. Karena tadi kan yang 90.1 itu sudah ada di router, jadi kita menggunakan yang 90.2 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan subnet masknya, yaitu 255.0. Kemudian kita masukkan untuk default gateway-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.90.1. Ini untuk default gateway-nya ya teman-teman. Jadi ini yang ada pada router tadi ya teman-teman, 90.1 itu. Kemudian untuk DNS servernya itu IP-nya sendiri ya teman-teman, yaitu yang ini ya teman-teman, 192.168.90.2.
Kemudian kita konfigurasikan yang di server 2 teman-teman. Kita bisa buka server 2-nya, kemudian ke desktop, lalu IP configuration. Di sini kita masukkan IP-nya untuk server 2 itu IP-nya itu 90.3 ya teman-teman. Kita ketikkan 192.168.90.3. Kemudian subnetnya 255.0. Kemudian untuk default gateway-nya kita masukkan yaitu yang di router ya teman-teman. 90.1. Kemudian kita masukkan untuk DNS servernya yaitu IP-nya ini ya teman-teman, IP dari server 2 sendiri 192.168.90.3. Nah, oke, ini sudah semua ya teman-teman. Dan di sini itu yang terakhir kita disuruh lakukan konektivitas dan pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Nah, di sini coba kita akan ping ya teman-teman dari yang ini teman-teman, VLAN 80 yang PC 22 ke server 1 teman-teman. Ini kita coba ya teman-teman. Nah, di sini untuk awal-awal itu memang akan pilot ya teman-teman. Maka kita akan coba lagi ping dari VLAN 80 PC 22 ke VLAN 90 server 1. Nah, di sini untuk keterangannya sudah successful ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang part 5 ini teman-teman, yaitu configuration IP address point to point. Di sini yang pertama kita disuruh konfigurasi IP address setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Berarti IP yang ini ya teman-teman. Kemudian yang kedua, lakukan konektivitas dan pastikan setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Nah, jadi semua router ini akan kita konfigurasikan point to point-nya teman-teman. Nah, di sini saya akan melakukan yang di sebelah sini dulu ya teman-teman, yaitu yang router 3 ini. Nah, di sini kita bisa lihat dulu, berarti untuk yang interface gig 0/0 itu IP-nya 10.6 ya teman-teman. Untuk yang gig 0/0 ini IP-nya 10.6. Kita bisa buka router 3-nya teman-teman. Kemudian kita ketikkan interface gig 0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.6. Nah, di sini untuk subnet-nya karena di sini itu prefixnya 30 semua. Jadi kita akan tuliskan di sini untuk subnet-nya berarti kita akan tuliskan 255.255.255.252 ya teman-teman. Kemudian enter, lalu kita ketikkan nomor 1 teman-teman. Di sini saya singkat menjadi nomor extra. Kemudian kita akan konfigurasikan juga yang di router 1 teman-teman. Kita bisa buka router 1 ya teman-teman. Kita ke CLI, enter, lalu kita masuk ke enable, lalu masukkan passwordnya, lalu masuk ke config. Nah, di sini kita lihat dulu untuk jalur interface-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk router 1 itu ada dua, yaitu yang mengarah ke router 3 dan yang mengarah ke router 2 ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini untuk yang mengarah ke router 3 itu ada gig 0/1 dengan IP 10.5 dan yang mengarah ke router 2 itu ada gig 0/0 yaitu dengan IP 10.1 teman-teman. Di sini kita konfigurasikan dulu untuk yang gig 0/1 ya teman-teman dengan IP 10.5 ini atau yang mengarah ke router 3. Di sini kita bisa buka kembali router satunya. Kemudian kita masukkan interface gig 0/1. Kemudian masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.5. Kemudian masukkan subnet-nya yaitu 255.255.255.252. Lalu enter. Lalu ketikkan nomor shutdown untuk menyalakannya teman-teman. Kemudian jika sudah kita masuk ke interface gig 0/0 atau interface yang mengarah ke router 2 teman-teman. Di sini yang dengan IP 10.1 ya teman-teman untuk interface gig 0/0 ini. Kita enter lalu kita ketikkan IP 10.10.10.1. Kemudian kita tuliskan subnet-nya yaitu 255.255.255.252. Kemudian jika sudah kita enter lalu kita nyalakan juga dengan perintah no shutdown. Oke, jika sudah lalu kita konfigurasikan juga yang di router 2 ya teman-teman. Kita buka router 2-nya, lalu kita ke CLI. Kita enter, lalu kita masuk ke enable. Lalu kita masukkan sampingnya atau password yaitu ID. Lalu kita masuk ke config. Nah, oke teman-teman, di sini sebelumnya kita bisa lihat dulu untuk si router 2 ini memiliki 3 jalur teman-teman, yaitu jalur yang ke router 1, kemudian jalur yang ke multilayer switch 1 dan jalur yang ke multilayer switch 2 teman-teman. Nah, di sini untuk jalur yang ke router 1 itu ada gig 0/1 dengan IP 10.2, kemudian yang jalur ke multilayer switch 1 itu ada gig 0/2 dengan IP 10.13, kemudian jalur yang ke multilayer switch 2 itu ada gig 0/0 dengan IP 10.9 ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa kembali buka router 2-nya. Nah, di sini kita bisa masuk dulu ke interface gig 0/1 atau interface yang mengarah ke router 1 ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian untuk IP address-nya itu tadi 10.10.10.2 ya teman-teman. Kemudian subnet-nya 255.255.252.
ke interface yang mengarah ke multilayer switch 1 teman-teman, yaitu interface skip/2 ya teman-teman, 0/2. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu tadi 10.10.10.13 teman-teman. Lalu masukkan subnet mask-nya 255.255.255.252. Lalu enter teman-teman. Lalu kita nyalakan dengan perintah untuk shutdown. Kemudian sudah kita buka juga untuk interface skip 0/0, yaitu interface yang mengarah ke multilayer switch 2 ya teman-teman. Kemudian enter, lalu kita masukkan IP address-nya. Dan untuk IP-nya itu tadi 10.10.10.9. Kemudian kita masukkan untuk subnet mask-nya ya teman-teman, yaitu 255.255.255.252. Kemudian enter, lalu kita ketikkan dulu shutdown. Nah, oke, di sini bisa teman-teman lihat untuk kabelnya di sini sudah berwarna hijau semua ya teman-teman, atau sudah menyala semua. Kemudian kita konfigurasikan yang di multilayer switch 1 dan multilayer switch 2 ya teman-teman. Di sini kita ke multilayer switch 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke enable, lalu masukkan passwordnya, lalu masuk ke config. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman untuk interface yang mengarah ke router 2 itu menggunakan interface FA0/3 dengan IP 10.14 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk dulu ke interface FA0/3, lalu enter, kemudian kita ketikkan no switch port. Ini saya singkat menjadi no USB. Enter. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.14. Kemudian kita masukkan juga untuk subnet mask-nya, yaitu 255.255.255.252. Lalu enter teman-teman. Kemudian kita nyalakan dengan perintah shutdown. Lalu kita konfigurasikan juga yang di multilayer switch 2 ya teman-teman. Di sini kita bisa buka dulu untuk multilayer switch 2-nya. Kita bisa enter, lalu masuk ke enable, masukkan passwordnya, lalu masuk ke config. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat dulu interface yang mengarah ke router 2 itu, yaitu FA0/6 dengan IP 10.10 teman-teman. Ini kita bisa masuk kembali ke MLS2, kemudian di sini kita masuk ke interface FA0/6. Enter, kemudian kita ketikkan no switch port teman-teman. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu tadi 10.10.10.10. Lalu masukkan subnet mask-nya 255.255.255.252. Lalu enter, kemudian kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Enter. Nah, di sini kan kita disuruh untuk melakukan konektivitas dan pastikan setiap router dapat melakukan ping satu sama lain ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ping dari router 1 ke router 3 teman-teman. Kita coba ping ya teman-teman, dari router 1 ke router 3. Nah, di sini file kita bisa coba lagi teman-teman. Nah, oke, di sini untuk keterangannya sudah successful ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Lalu kita coba juga teman-teman dari router 2 ke router 1. Kita coba ping dari router 2 ke router 1. Di sini file kita coba lagi teman-teman. Nah, oke, di sini sudah successful teman-teman untuk keterangannya. Oke, di sini kita lanjut ke yang ke-6, yaitu configure OSPF in all of routers. Nah, di sini yang pertama kita akan konfigurasi OSPF sesuaikan dengan IP address yang tertera di display. Gunakan ID OSPF-nya itu 1. Nah, jadi di sini kita akan konfigurasikan OSPF pada router 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Di sini kita akan buka pada router 3 terlebih dahulu teman-teman. Kita masuk ke enable, lalu untuk passwordnya, lalu masuk ke config. Lalu di sini kita ketikkan router OSPF. Nah, di sini kan disuruhnya itu pakai ID-nya 1 ya teman-teman. Jadi di sini kita tuliskan 1. Jadi kita ketikkan router OSPF 1 ya teman-teman. Lalu enter. Kemudian untuk networknya itu kita bisa lihat dulu teman-teman. Nah, di sini untuk router 3 itu kan mengarah ke router 1 itu menggunakan gig 0/0 dengan IP 10.6. Nah, untuk yang router 1 mengarah ke router 3 itu kan menggunakan gig 0/1 yang IP-nya itu 10.5. Nah, jadi untuk networknya itu 10.4 ya teman-teman. Kita bisa kembali lagi ke router 3-nya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ketikkan network 10.10.10.4. Kemudian kita masukkan wildcard-nya teman-teman, dan untuk wildcard-nya itu 0.0.0.3 ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan untuk areanya yaitu 0. Kemudian enter.
Nah, di sini jika teman-teman itu masih bingung kenapa untuk networknya itu 10.4, teman-teman bisa lihat untuk video saya yang subnetting terlebih dahulu ya teman-teman, agar teman-teman bisa mengerti. Oke, dan di sini kemudian kita masukkan juga untuk network yang VLAN 80 dan VLAN 90 teman-teman. Berarti di sini kita bisa ketikkan network 192.168.80.0. Lalu untuk batasnya itu sama, yaitu 0.0.0.3. Dan lalu untuk areanya itu juga sama ya teman-teman, yaitu 0. Lalu enter, kemudian kita akan masukkan untuk yang VLAN 90-nya. Di sini kita ganti menjadi 90 ya teman-teman. Enter. Oh ya teman-teman, di sini mohon maaf, di sini untuk yang VLAN 90 ini sama ya teman-teman. Di sini itu harusnya untuk batasnya itu 255 teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan lagi teman-teman, yaitu nonet 192.168.90.0, kemudian area 0. Lalu kita tuliskan ulang ya teman-teman. Di sini untuk nonetnya kita hapus, kemudian kita ganti pada bagian belakangnya ya teman-teman, itu 0.0.0.255. Lalu enter. Nah teman-teman, di sini saya kurang menambahkan net di depannya. Lalu enter. Kemudian di sini kita hapus juga untuk yang 80 ya teman-teman. Nah di sini kita hapus, kita tambahkan net di depannya. Kemudian kita ketikkan ulang. Kita hapus nolnya yang ada di depan. Kita enter teman-teman. Nah ini sudah ya teman-teman. Oh ya teman-teman, tadi kan yang ini tuh yang antara router 3 dan router 1 itu kan tadi networknya itu 10.4. Nah untuk IP broadcastnya itu pasti akan 10.7 teman-teman. Nah kita akan konfigurasikan juga yang di router 1. Kita bisa buka router satunya teman-teman. Lalu enter, lalu kita masuk ke enable, lalu masukkan passwordnya SID, lalu kita masuk ke config. Kemudian kita bisa ketikkan router OSPF1. Enter. Lalu kita ketikkan network yang berarti di sini kita promosikan yang router 3 ke router 1 dan router 2 ke router 1 ya teman-teman. Berarti kita tulis network yang tadi yaitu 10.4 ya teman-teman. Kita ketikkan network 10.10.10.4. Kemudian tuliskan bracketnya 0.0.0.3. Lalu areanya itu 0 ya teman-teman. Lalu enter. Nah, oke, kemudian kita ketikkan juga untuk yang di sebelah sini. Di sebelah sini ya teman-teman. Nah, berarti ini kan router 2 ke router 1 itu menggunakan interface gig 0/1 ini ya teman-teman dengan IP 10.2. Nah, router 1 ke router 2 itu menggunakan gig 0/0 dengan IP 10.1. Nah, jadi untuk networknya itu akan menjadi 10.0 ya teman-teman. Dan untuk IP broadcastnya itu akan 10.3. Di sini kita bisa kembali ke router 1, kemudian kita ketikkan network 10.10.10.0. Kemudian untuk broadcastnya itu 0.0.0.3. Lalu untuk areanya itu 0 ya teman-teman. Kemudian enter. Lalu kita lanjut konfigurasi yang di router 2 ya teman-teman. Kita bisa buka router 2-nya. Kita enter, lalu kita masuk ke enable. Lalu masukkan sandinya atau password yaitu SSD. Lalu kita masuk ke config. Nah, di sini kita bisa ketik terlebih dahulu teman-teman router OSPF1. Lalu enter. Kemudian kita bisa tuliskan network yang 10.10.0 ya teman-teman. Lalu untuk batasnya juga kita ketik yaitu 0.0.0.3. Lalu areanya 0. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Nah, di sini dari router 2 mengarah ke multilayer switch 1 itu menggunakan gig 0/2 dengan IP 10.13. Kemudian dari multilayer switch 1 mengarah ke router 2 itu menggunakan FA 0/3 yang IP-nya 10.14. Jadi di sini kita menggunakan network yang 10.12 ya teman-teman, karena di sini untuk gig 0/2 itu IP-nya 10.13 dan untuk FA 0/3 itu IP-nya 10.14. Jadi di sini kita menggunakan network yang 10.12. Di sini kita bisa ketikkan network 10.10.10.12. Kemudian untuk batasnya itu sama 0.0.0.3. Lalu area itu 0. Enter. Lalu kita lihat juga yang mengarah ke multilayer switch 2 teman-teman. Di sini kita bisa lihat untuk yang mengarah ke multilayer switch 2 yaitu dari router 2 mengarah ke multilayer switch 2 itu menggunakan gig 0/0 dengan IP 10.9, dan untuk dari multilayer switch 2 mengarah ke router 2 itu menggunakan FA 0/6 dengan IP 10.10 teman-teman.
Jadi di sini untuk networknya kita menggunakan yang 10.8 ya teman-teman, karena di Giglo/0 ini IP-nya 10.9 dan di FR0/6 itu IP-nya 10.10. Jadi kita menggunakan network 10.8 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan teman-teman, network 10.8 ya teman-teman. Kita bisa ganti saja menjadi 10.8. Untuk wildcard dan arahnya itu sama ya teman-teman. Lalu enter. Kemudian kita akan konfigurasikan juga yang di multilayer switch 1 teman-teman. Kita bisa buka dulu multilayer switch satunya. Kita ke enable, lalu masukkan passwordnya, lalu kita masuk ke config. Nah, karena ini di MLS, kita tulis dulu IP routing. Kita ketikkan IP routing, baru kita ketikkan router OSPF1 ya teman-teman. Kita enter, lalu kita ketikkan router OSPF1. Nah, pertama kita ketik dulu yang network 10.12 tadi teman-teman. Kita ketikkan network 10.10.10.12, kemudian marketnya 0.0.0.3, lalu areanya 0. Kemudian kita ketikkan juga network yang PC 40, 50, dan juga 70 ya teman-teman. Kemudian marketnya 0.0.0.255 karena slash-nya itu 24 ya teman-teman. Dan untuk areanya itu 0. Nah, ini untuk yang VLAN 40 nya ya teman-teman. Kita ketikkan network 192.168.40.0, kemudian marketnya 0.0.0.255, dan untuk areanya itu 0. Lalu enter. Lalu kita masukkan juga untuk VLAN 50 sampai VLAN 70 nya ya teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan karena ini akan saya percepat ya teman-teman. Oke, kemudian kita konfigurasikan juga yang di multilayer switch 2 ya teman-teman. Di sini kita bisa buka untuk multilayer switch 2-nya. Kita enter, lalu kita masuk ke enable, lalu masukkan passwordnya, lalu kita masuk ke config. Di sini kita ketikkan dulu IP routing teman-teman. Nah, baru di sini kita ketikkan router OSPF1. Lalu enter. Nah, di sini pertama kita masukkan dulu network yang 10.8 ya teman-teman. Kita ketikkan network 10.10.10.8. Lalu masukkan marketnya teman-teman 0.0.0.3. Dan kemudian areanya yaitu 0. Lalu enter. Nah, ya sudah, lalu kita pastikan IP yang VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan network 192.168.10.0, kemudian marketnya yaitu 0.0.0.255, karena untuk size-nya itu 24 ya teman-teman, jadi kita menggunakan market yang 0.255. Kemudian untuk areanya itu 0. Kemudian enter. Lalu kita masukkan juga untuk yang VLAN 20 ya teman-teman. Oke, ini sudah ya teman-teman. Nah, oke, di sini terakhir itu di konektivitas kita itu kan disuruh untuk cek status OSPF net version up di semua router. Di sini saya akan cek di router 1 teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan show IP OSPF breakpoint breaker. Nah, oke, di sini sudah ada yang 90.1 dan 10.13 ya teman-teman. Nah, lalu kita akan cek table routingnya teman-teman. Kita ketikkan do show IP route dan enter. Nah, di sini sudah ada semua ya teman-teman. Dari 10.1, 10.4, 10.5, 10.8, dan 10.12 teman-teman. Lalu ini juga ada IP dari si VLAN-VLAN-nya, dari VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, 50, 60, 70, 80, dan 90 ya teman-teman. Oke, dan kemudian di sini kita bisa ping teman-teman. Karena di sini kan katanya semua klien dapat melakukan ping ya teman-teman ini. Nah, di sini kita akan coba ping. Kita coba ping dari PC 14 ke PC 22 ya teman-teman. Nah, di sini untuk keterangannya successful ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini kita akan bahas pada part 7 teman-teman, yaitu configure DNS and web server. Nah, pertama di sini kita disuruh konfigurasi DNS server di server 1. Berarti yang ini ya teman-teman, server 1. Di sini kita bisa buka server 1-nya teman-teman. Kemudian kita ke service.
Lalu kita pilih yang DNS teman-teman. Kemudian kita on-kan terlebih dahulu. Nah, di sini itu kita akan disuruhnya itu buat record untuk akademi.sekolahan.id dengan IP 192.168.90.3 ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk namanya itu kita masukkan akademi.sekolahan.id ya teman-teman. Kita masukkan untuk namanya yaitu akademi.sekolahan.id. Kemudian untuk IP-nya itu record ya teman-teman. Lalu IP-nya itu berarti di sini kita masukkan 192.168.90.3. Lalu kita add ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita itu disuruh buat CNAME record untuk www.academy.sekolahan.id to academy.sekolahan.id. Berarti kita ganti tag-nya dulu teman-teman menjadi CNAME. Kita ganti tag-nya. Lalu di sini untuk name-nya itu yang ini teman-teman, www.academy.sekolahan.id. Kemudian di sini untuk name-nya itu yaitu academy.sekolahan.id. Lalu kita add teman-teman. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Nah, yang kedua itu kita disuruh konfigurasi web server di server 2 untuk menampilkan welcome to academy sekolahan ID ya teman-teman. Di sini kita bisa buka server 2-nya teman-teman. Kita ke service. Lalu kita pergi ke HTTP. Dan kemudian di sini kita pastikan untuk HTTP dan HTTPS itu on ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik untuk yang index.html ini teman-teman. Kita bisa edit. Nah, di sini yang di tulisan welcome to Cisco Packet Teacher kita ubah menjadi welcome to academy sekolahan.id ya teman-teman. Kita bisa ubah menjadi welcome to academy sekolahan.id. Lalu jika sudah, kita bisa save teman-teman. Lalu kita pilih yang yes. Nah, di sini lalu kan ada konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses akademi dan sekolahan.id melalui browser web. Pertama di sini saya akan ping dulu, misal di PC 22 teman-teman. Kita bisa buka dulu PC 22. Kita ke desktop, lalu kita ke command prompt. Kita bisa ketikkan ping academy sekolahan.id. Kemudian di enter. Nah, awal-awal tuh emang biasanya request timeout teman-teman. Tapi selanjutnya itu akan replay from atau TTL ya teman-teman. Kalian bisa tunggu saja. Dari sini sudah replay from ya teman-teman. Atau TTL. Nah, selanjutnya itu kita akan memastikan bahwa semua klien itu dapat melakukan akses .academy.sekolahan.id melalui browser web ya teman-teman. Di sini saya akan coba di PC 22 ya teman-teman. Kita ke desktop, lalu kita pergi ke web browser. Nah, di sini kita bisa ketikkan teman-teman www.academy.sekolahan.id. Lalu kita klik yang ke teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, akan memunculkan tulisan welcome to academy sekolahan ID. Ini ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Oke teman-teman, kita lanjut ke part yang terakhir yaitu part 8, yaitu configure access list. Jadi di sini pertama kita disuruh untuk konfigurasikan access list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server. Jadi nanti VLAN 90 ini tidak bisa ping ke VLAN 10 ataupun VLAN 60 teman-teman. Begitu juga dengan sebaliknya ya teman-teman. Nah, kita akan konfigurasi di router 3 terlebih dahulu. Kita bisa buka router 3-nya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan teman-teman access strip list 11 IP 192.168.10.0, kemudian backupnya 0.0.0.255. Kita ketikkan lagi 192.168.90.0. Kita masukkan lagi untuk backupnya 0.0.0.255. Lalu jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita ketikkan lagi teman-teman. Di sini untuk yang 192.168.10.0 kita ganti menjadi 60 ya teman-teman. Lalu enter. Nah, jadi kalian bisa tuliskan seperti ini ya. Teman-teman bisa tuliskan access list. Lalu untuk ID access listnya itu pakai yang 101 ini.
Lalu karena kita akan blokir, jadi kita bisa ketikkan deny ya teman-teman. Lalu masukkan IP dari VLAN 10-nya dan tulis wildcard-nya teman-teman. Lalu tuliskan juga IP dari si VLAN 90-nya. Kemudian tuliskan wildcard-nya juga ya teman-teman. Lalu tuliskan juga untuk yang VLAN 60-nya ya teman-teman. Ini saya sudah menuliskannya, kalian bisa lihat saja sendiri. Nah, kemudian kita tuliskan untuk menyetujuinya ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan akses strip list 11 demi IP ini. Lalu enter. Kemudian kita masuk ke interface 0/1 ya teman-teman. Kemudian titik 90. Nah, di sini untuk titik 0/1 itu interface yang mengarah ke VLAN 90 ya teman-teman, yaitu yang ini. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita bisa ketikkan IP access strip group 101 out. Seperti ini ya teman-teman. Karena kita akan memblokirnya, jadi kita ketikkan out teman-teman. Kemudian enter. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman. Dan di sini yang terakhir itu ada konektivitas, dan pastikan bahwa VLAN 10 dan VLAN 60 itu tidak dapat mengakses server. Oke, di sini kita akan coba ping ya teman-teman, dari VLAN 10 ke server. Di sini kita coba dari PC 3 ke server 2. Nah, di sini untuk keterangannya valid ya teman-teman. Di sini itu gagal karena tadi sudah kita blokir ya teman-teman. Kemudian kita coba dari VLAN 60 ke server teman-teman. Kita coba ping lagi dari PC 18 ke server ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Di sini itu sudah valid semua ya teman-teman, dan ini tandanya kita sudah berhasil memblokirnya ya teman-teman. Dan kalian juga bisa lihat sendiri di sini pada bagian completion itu sudah berubah menjadi 100% teman-teman. Di sini kita coba cek result. Nah, di sini juga sudah ada tulisan congratulations on completing this activity. Kemudian kita coba cek di assessment items. Kita coba scroll teman-teman. Nah, di sini semuanya sudah centang ya teman-teman, tidak ada yang silang. Nah, oke teman-teman, berarti konfigurasi kita di Superlab 1 ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembelajaran kita pada Superlab 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.